Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu. Hari ini Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli selama 1 minggu ke depan. Silahkan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memberikan bocoran sinyal saham gratis untuk swing yang bisa teman-teman ikuti. Sudah lengkap, ada panduan buy area, TP1, TP2, TP3 dan juga batasan cut loss-nya. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Spesial di TikTok @gapteksaham, setiap harinya kami rutin mengadakan live dari Senin sampai Jumat, pagi dan sore. Pagi pukul 8.30 sampai 9.30 WIB dan sore pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Saat live sore kami memberikan contekan BSCP atau beli sore jual pagi yang bisa teman-teman contek. Spesial di hari Sabtu, live-nya di grup gratis di Telegram ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman join di grup Telegram kami di link t.me/saham lokal GBP. Untuk live di hari Sabtu mulai pukul 9.00 sampai 10.00 WIB. Investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas atau investasi ilmu. Bagi teman-teman yang ingin belajar saham dari dasar, kami kembali mengadakan mini workshop yang akan membahas dasar pasar saham. Untuk mini workshopnya gratis teman-teman. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pukul 10 WIB. Pastikan teman-teman ikuti mini workshop kami ya. Untuk pendaftarannya, teman-teman langsung saja menghubungi nomor admin kami yang ada di layar kaca Anda. Dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya profit konsisten. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini. Kita mulai cek rekomendasi minggu lalu ya teman-teman. Tanggal 12 Mei, kita cek mulai dari GJTL. GJTL dapat kita lihat di tanggal 12 Mei yang lalu. Di sini candlenya sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru teman-teman. Saat itu di tanggal 11 Mei, GJTL sudah terdeteksi berhasil breakout resisten. Untuk buy area-nya di sini sudah saya tandai dengan area persegi panjang berwarna keunguan ya teman-teman. Di tanggal 12 Mei candlenya di sini. Di tanggal 13 Mei juga masih masuk area entry karena openingnya di 1200. Nah, dapat kita lihat teman-teman di tanggal 13 Mei GJTL openingnya di 1200, masih masuk buy area kita. Dan di tanggal 13 Mei GJTL mencapai higher atau harga tertinggi di 1265, sedangkan TP2 kita di 1260. Artinya GJTL sudah hit TP2 pada hari Rabu tanggal 13 Mei yang lalu. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek rekomendasi GJTL minggu lalu. Kita catat dulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit sebesar 4,13% dari GJTL. Selanjutnya, kita cek ADRO. ADRO tanggal 12 Mei yang lalu, candlenya di sini ya teman-teman sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Nah, di tanggal 13 Mei, ADRO lowernya di 2500, masih masuk area entry kita teman-teman. Hari ini di tanggal 19 Mei ADRO turun dalam, sudah tembus di bawah batasan cut loss kita. Kalau kita lihat sepertinya ADRO ini bertahan di bawahnya support ya teman-teman, dan sepertinya akan ditutup di bawah support sehingga kita bisa exit saja ya. Kita bisa cut loss hari ini teman-teman untuk ADRO-nya. Kita cut loss di sini ya di 2300. Oke, untuk ADRO hari ini kita cut loss dengan minus 8,37% ya teman-teman, karena ADRO candle-nya bearish panjang, dan sepertinya sampai di akhir penutupan market hari ini ADRO masih akan bertahan di bawah batasan stop loss kita, di bawah support kita, sehingga kita cut loss saja ya teman-teman. Next kita cek BRPT. Untuk BRPT atau PT Barito Pacific Tbk. Nah, di tanggal 12 Mei yang lalu candlenya di sini ya teman-teman. Kemudian di tanggal 13 Mei BRPT
koreksi turun, lowernya di 2060 masih masuk area buy kita. Untuk area buy-nya di sini saya tandai dengan kotak keunguan. Dapat kita lihat saat ini BRPT masih belum closing di bawah. Nah, untuk batasan stop loss-nya kita pasang di sini ya teman-teman, di 1920. Saat ini masih belum dijebol, jadi masih on track. BRPT masih open. Next kita cek MBAP. Untuk MBAP candle di tanggal 12 Mei yang lalu di sini ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat buy areanya berada di atas karena pada sesi 1 harga sempat bergerak kuat teman-teman. Dan candle terlihat meyakinkan menembus atau breakout resisten di atas ini di 1660. Namun ternyata di sesi 2-nya hingga penutupan tekanan jual tiba-tiba mendominasi pada MBAP sehingga MBAP ditarik turun kembali dan gagal mempertahankan posisinya di atas resisten. Nah, karena sinyal breakout-nya menjadi invalid, maka skenario kita buy on breakout juga otomatis jadi invalid ya teman-teman. Jadi untuk MBAP karena gagal breakout resisten, gagal closing di atas 1660, skenario buy on breakout-nya invalid. Oke, kita catat dulu MBAP invalid. Next terakhir kita cek EXCL. Untuk EXCL di tanggal 12 Mei yang lalu candlenya di sini ya, saat itu EXCL bullish teman-teman dan berhasil ditutup di atas support sebelumnya atau di atas resisten ya. Di tanggal 13 Mei masih masuk buy area kita. Nah, namun ternyata di tanggal 18 Mei hari Senin kemarin EXCL melemah dan kembali ditutup di bawah support teman-teman. Karena kembali breakdown support sehingga EXCL downtrend dan pagi ini tanggal 19 Mei teman-teman bisa cut loss, bisa exit pada EXCL. Oke, kita catat dulu ya teman-teman. Oke, untuk EXCL karena kita belinya di dekat area support sehingga minusnya tidak terlalu banyak, yaitu minus 3,27%. Untuk total rekomendasi minggu lalu akumulasinya masih minus ya teman-teman, minus 7,50% dengan average minus 2,5%. Selanjutnya kita cek bagaimana IHSG hari ini. Composite atau IHSG. Nah, dapat kita lihat teman-teman IHSG masih dalam tren turun ya atau downtrend. Di sini garis MA-nya juga masih berwarna merah yang menandakan IHSG masih musim turun. Kemarin Senin tanggal 18 Mei IHSG kembali jebol support, kembali breakdown support. Support sebelumnya di sini di 6664 berhasil dijebol oleh IHSG kemarin Senin tanggal 18 Mei. Hari ini IHSG melemah 3,5% ya teman-teman dibandingkan hari Senin. Candle merah panjang hari ini menunjukkan tekanan jual masih dominan. Aksi jual asing masih menekan market teman-teman. Kalau kita lihat target support selanjutnya, nah di sini ada kotak biru ya teman-teman, ini adalah area support IHSG selanjutnya. Area support selanjutnya di sini di 6.200 sampai 6.300. Apabila area support di 6.200 dan 6.300 ini kembali dijebol oleh IHSG, maka IHSG berpotensi melanjutkan penurunan ke support di bawahnya di 5.800 sampai dengan 6.000. Namun jika IHSG masih mampu bertahan di support 6.200 sampai 6.300 di sini, maka IHSG masih ada peluang untuk pullback, untuk rebound kembali menuju resisten di atasnya teman-teman di 6.650-an. Semoga kedepannya IHSG tidak sampai jebol support lagi ya teman-teman dan bisa pullback atau rebound lagi menuju ke 6.500 hingga 6.800. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih downtrend. Berikutnya kita review rekomendasi hari ini. Kita mulai dari ASI. ASI atau PT Astra International Tbk. Dapat kita lihat ASI sudah mulai muncul pertanda positif dari adanya sinyal buy maupun segitiga hijau yang sempat muncul beberapa hari yang lalu. Nah, hal ini menandakan ASI meskipun dalam tren yang masih turun atau downtrend tapi sudah mulai jenuh turun atau oversold teman-teman, dan biasanya ada kemungkinan ada potensi untuk bisa pullback karena kemarin Senin tanggal 18 Mei sudah muncul sinyal buy sehingga kita bisa pertimbangkan untuk masuk ke saham ASI teman-teman. Saya tandai dahulu candle hari ini tanggal 19 Mei. Untuk buy area-nya di 5.900 sampai di 6.000 ya teman-teman. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 kita pasang di dekat garis MA di 6125, TP2 di 6250, ini TP3 di 6.400. Dan jangan lupa tetap disiplin cut loss ya teman-teman. Jika ASI melemah dan ditutup di bawah support, di bawah garis biru yang bawah, di bawah harga 5.700.
5.700 di sini. Oke, kita catat dulu untuk ASI spec buy 5.900 sampai 6.000, TP1 6125, TP2 6250, TP3 6.400, stop loss jika closing di bawah 5.700. Oke, ASI sudah clear. Berikutnya kita review BDMN. BDMN atau PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dapat kita lihat untuk BDMN, garis MA-nya masih biru dan masih tekuk naik, menandakan untuk tren jangka menengahnya masih musim naik, teman-teman. Kemudian BDMN saat ini dekat dengan area support, di mana support sama dengan harga murah. Semakin dekat support, semakin murah harganya. Tren naik pada BDMN juga masih terjaga karena belum ada candle BDMN yang breakdown support atau yang ditutup di bawah support. Saya tandai dahulu candle hari ini. Untuk BDMN buy area-nya di sini ya, 4250 sampai 4.400. TP1 kita pasang di sini di 4.600 saja. Untuk TP2-nya kita pasang di atasnya 4.800. Untuk TP3 di 5.000, teman-teman. Jangan lupa cut loss ya apabila BDMN kemudian breakdown support atau ditutup di bawah support di bawah harga 4.200, karena kalau BDMN ditutup di bawah 4.200, potensi BDMN untuk melanjutkan penurunan juga semakin terbuka. Oke, kita catat dulu BDMN buy area 4250 sampai 4.400, TP1 4.600, TP2 4.800, TP3 5.000, stop loss jika closing di bawah 4.200. BDMN sudah clear. Next kita review Telkom. Telkom atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dapat kita lihat kemarin Senin tanggal 18 Mei Telkom berhasil breakout resisten, teman-teman. Karena berhasil breakout resisten kembali, maka segitiga merah yang muncul selama 3 hari berturut-turut menjadi batal, menjadi gugur, dan Telkom ada peluang, ada potensi untuk bisa naik lebih tinggi. Untuk buy area Telkom di 3.050 sampai 3.100 ya, teman-teman. Nah, kurang lebih di sini untuk buy area-nya. Untuk TP1 di 3.200, TP2 3.300, TP3 3.400, dan jangan lupa cut loss, teman-teman, jika Telkom melemah dan ditutup kembali di bawah support. Karena sudah breakout resisten, maka resistennya berubah menjadi support, teman-teman. Nah, kita pasang di sini aja ya. Nah, di 3.020. Oke, kita catat dulu. Telkom buy area 3.050 sampai 3.100, TP1 3.200, TP2 3.300, TP3 3.400, stop loss jika closing di bawah 3.020. Telkom sudah clear. Berikutnya kita review Zata. Zata atau PT bersama Zata Jaya Tbk. Nah, dapat kita lihat, teman-teman, Zata mulai muncul sinyal buy hari ini, meskipun Zata masih dalam tren turun atau downtrend. Karena sudah muncul sinyal buy, ini menjadi sinyal positif ya untuk Zata. Harapannya ke depannya Zata ada peluang, ada potensi untuk bisa pullback atau rebound. Saya tandai dulu candle hari ini. Untuk Zata buy area-nya kita pasang di sini ya, 76 sampai 82. TP1 di sini. Nah, di garis resisten di 89, TP2 di 95, TP3 di 100. Jangan lupa tetap disiplin cut loss, teman-teman, jika Zata melemah dan ditutup di bawah support di bawah harga 71. Ini ya supportnya Zata. Oke, kita catat dulu. Zata buy 76 sampai 82, TP1 89, TP2 95, TP3 100, stop loss jika closing di bawah 71. Oke, Zata sudah clear. Terakhir kita review MDIA. MDIA atau PT Intermedia Capital Tbk. Dapat kita lihat, teman-teman, MDIA sebelumnya dari tanggal 13 Mei yang lalu sudah berhasil kembali ditutup di atasnya garis support. Artinya MDIA kembali uptrend. Apalagi di tanggal 18 Mei semakin kelihatan jelas candlenya bullish, ditutup di atas garis support, dan juga muncul sinyal beli. Untuk MA-nya juga masih berwarna biru, masih musim naik untuk MDIA, teman-teman. Saat ini MDIA masih uptrend karena kemarin Senin tanggal 18 Mei MDIA muncul sinyal buy. Jadi kita bisa masuk pada MDIA. Kita tandai dahulu candle hari ini. Untuk buy area-nya kita pasang di sini ya, mulai dari 113 sampai 124 di sini, teman-teman. Untuk TP1 kita pasang di sini di 139, TP2 di sini di 149, TP3 di atas ini ya di 160. Dan jangan lupa tetap disiplin cut loss, teman-teman. Jika MDIA melemah dan ditutup di bawah support, maka kita cut loss. Untuk cut lossnya kita pasang di sini saja ya, di 113. Nah, di sini. Oke, kita catat dulu, teman-teman. Nah, MDIA sudah clear. Demikianlah 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli selama 1 minggu ke depan.
Tak kenal maka tak sayang, teman-teman bisa incip-incip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu rekomendasi saham yang selalu kami review setiap minggunya. Sampai berjumpa kembali di video review minggu depan, sukses selalu tradingnya, salam Gaptek Profit!